adalah seorang aktor kawakan Indonesia yang senang dan telah memainkan berbagai peran menantang. Baginya, ibu adalah wali Tuhan di dunia. Ia memiliki misi untuk mendidik generasi muda menjadi seniman berprestasi. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan Tio Pakusadewo dalam Satu Indonesia. Namaku anak bangsa. Ibuku Indonesia, bapakku Nusantara. Ibuku bernama Kesabaran, bapakku bernama Bijaksana. Ibuku cantik jelita dan bapakku gagah perkasa. Ibuku bernama Kesabaran, bapakku bernama Bijaksana. Jika merah warna darah bapakku dan putih warna tulang ibuku, maka merah dan putihlah seluruh isi tubuhku. Judulnya Merah Putih. Judulnya Anak Bangsa. Kapan belajar piano? Film lagu untuk seruni. Oh. Tahun 91 saya ketemu Adi Kurdi yang kemudian menjadi mentor saya dalam film itu. Saya dipaksa untuk berlatih piano 8 jam satu hari selama 2 minggu. Yang ngajari acting dulu siapa? Ibu, bapak, kakek? Gak ada. Nah, tapi yang ini di keluarga siapa? Acting itu saya belajar sendiri. Artinya sebelum masuk ke acting yang jauh ya saya kan bego banget, Mbak. Nggak ngerti apa-apa. Wah, film wis pokoknya ikutan aja jadi figuran, dikasih duit 5.000. Wah, masa 5.000 doang film? Oh ini. Tapi ya pengalaman. Ya, abis itu nggak mau lagi ikut-ikut figuran. Tapi saya pikir saya kayaknya enak nih kerja di lingkungan film ya. Saya belajar, terus saya sekolah di IKJ, ambil sinematografi. Ya sudah, sekolah di situ ketemulah sama kelompok-kelompok orang pembuat film yang budiman itu, seperti Garin Nugroho, Labe Sudar dan lain-lain. Akhirnya terlibatlah dengan produksi bersama mereka. Ya, peran yang paling menantang yang pernah Mas Tio jalani, yang emosi layarnya tuh banyak banget. Film Identitas. Waktu itu jadi penjaga kamar mayat, tukang mandiin mayat, dan orang yang sangat skeptis terhadap lingkungan karena sejak kecil hidup sendiri dan tidak memiliki kejelasan dari mana dia berasal, tidak pernah mengalami distorsi perasaan, tidak pernah mengetahui cinta itu apa sih gitu. Agak sulit memerankannya waktu itu, tokoh Adam itu waktu itu ya. Sempat juga kebawalah sedikit hampir sampai ke rumah, terus tapi untung diingetin, jadi bisa kembali ke jalan yang benar. Dari itu kemudian saya memahami bahwa seni peran itu adalah the art of imitating life. Jadi memang harus diimitasi. Kehidupan yang harus diimitasi karena kita bukan dia. Gitu. Caranya keluar ketika seseorang sudah begitu
masuk? Sejak awal sudah dipahami bahwa itu bukan saya gitu. Oh, Itu- memisahkan. Iya, harus bisa misalkan. Aktor yang benar begitu. Wow. Banyak pemain yang terus bawa terus banyak gitu tuh. Iya. Saya pernah mengalami satu kali, habis itu enggak. Oh. Nah, enggak keterusannya enggak baik. Nah, Mas Tio, kan orang tuh tahu gitu ya, Mas Tio sudah berkarya tuh beberapa dekade. Kental sebagai seorang Banyak Mbak, beberapa dekade tuh kok aku tuwek banget. Berapa dekade zaman VOC saya. Berapa dekade? Oke, terus? Hah? Nah, aktor, iya. Terus melukis, iya. Ini ya. Hobi Mbak, yang lain-lain di luar daripada Ya, aktor tapi itu hobi. semuanya tuh seni itu Aktor adalah Seni. pekerjaan saya. Di luar daripada aktor adalah hobi. Oke. Yang apabila mendatangkan keuntungan, ya saya terima dengan senang hati. Yang apabila tidak, juga tidak mencari uang di situ gitu kan. Iya, iya. Ya, kayak nyanyi lah. Hobi, atau Glenn Fredly. Mas, mau nggak? Ah, yang bener. Percaya ya wes. Jadi ya gitu. Kayak melukis ini juga waktu itu pameran alah. Lukisan ini pameran. Terus dikumpulin sama temenku. 30 lukisan lah. Coba deh iseng-iseng pameran, jebret, laku 3 lukisan, coba bayangin kan. Kan maksudnya, loh kok laku gitu. Ya wes gitu. Mas Tio. Boleh. Tapi harus dibuka dulu. Asik. Ih, kok ngerti sukanya Daron ini? Kamu pasti dari mana nih bocorannya ini? Dari mana nih bocorannya nih? Kalau terima kasih Mbak, Apa itu, Mas? melengkapi koleksiku. Koleksi apa? Sketch. Sketch. Sejak kapan emang suka sketching? Sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Baru sih aku baru belajar, baru sekitar 10 tahun terakhir lah. Oh ya? Apa yang dirasa sih ketika sketching? Ada energi sendiri yang sulit dibagi ya. Ada energi yang mengalir di situ. Apa biasanya menjadi inspirasi? Wajah-wajah yang memiliki misteri di belakangnya. Kalau kau lompat keluar jendela terus jatuh ke bawah, risikonya paling patah tulang. Dan syukur-syukur masih ditemuin sama satpam bawah. Nggak apa-apa, lompat aja saya. Tapi kalau kamu waktu lompat itu terus nggak jatuh ke bawah, terbang ke atas, saya bingung nyari kamu di mana. Jangan kalah dari sakit itu, tetap tegar bersamaku waktu, biar semua tahu adanya dahsyatnya kau perempuanku, dahsyatnya kau perempuanku. Wow. Sebentar, ini tentang Mbak Ivon ya. Tentang mantan pacar. Mantan pacar sekarang istri. Iya. Oh iya, sekarang Mbak Ivon ini kan lagi recovery ya? Ya. Lagi kemo. Nah, bentuk dukungan yang diberikan sebagai seorang suami ke istri itu apa sih? Dukungan yang paling utama, pertama doa ya. Yang kedua, canda. Jangan pernah lelah mensuplai hal-hal yang ringan justru, bukan hal-hal yang memberatkan gitu. Betul kan waktu itu pernah ada momen di mana Mbak If itu sudah pasrah dalam arti ya sudahlah lepas saja jiwanya. Mau bunuh diri pernah mau bunuh diri. Tapi ya cara saya menghadapi itu tidak dengan panik. Waktu itu saya di Jakarta, dia di Singapura, saking nggak tahannya dia bilang saya mau bunuh diri aja, saya mau lompat nih, saya udah ada di pinggir jendela sekarang. Kalau kau lompat keluar jendela terus jatuh ke bawah, risikonya paling patah tulang.
Dan syukur-syukur masih ditemuin sama satpam bawah. Nggak apa-apa, lompat aja saya bilang. Tapi kalau kamu waktu lompat itu terus nggak jatuh ke bawah, terbang ke atas, saya bingung nyari kamu di mana, saya bilang. Jadi pada saat itu nggak lama kemudian dia nakal, nah sudah selesai. Jadi udah nggak sakit lagi habis itu ya. Baru-baru ini Mas Tio itu juga involved dalam sebuah film namanya adalah I Am Hope. Ya. Itu tentang apa dan berperan sebagai apa, dan ya pasti kan Mas Tio punya insight ya, karena mengalami kan dalam hidupnya. Secara kebetulan aja ini sebenarnya. Di film itu saya kebetulan berperan jadi seorang ayah, jadi seorang suami yang istrinya meninggal karena kanker, kemudian hidup berdua bersama anak perempuannya, yang kemudian anak perempuannya kena kanker lagi. Jadi bertubi-tubi. Ya banyak sih adegan-adegan yang memang tidak bisa saya ekspresikan di kehidupan sehari-hari, saya ekspresikan di situ. Jadi ada untungnya juga. Contohnya apa? Saya nggak pernah kelihatan setetes air mata pun tidak pernah kelihatan di dalam kehidupan yang nyata ini, Mbak. Di Mbak If nggak pernah? Mbak If segitu ketika Nggak biasa boleh. nggak? Ya ada sedihnya tapi nggak anu lah. Bahwa beliau itu, misalkan saya anak orang lain gitu ya, terus saya punya kesempatan untuk mengenal beliau, saya akan benar-benar ngiri dan saya akan benar-benar pengen jadi anaknya, karena cara dia mengasuh, cara dia memberi pelajaran, kasih sayang, semuanya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah gitu ya, memiliki cara yang sangat unik gitu, yang belum tentu saya bisa dapat dari orang lain gitu. Suami yang saya cita-citakan karena cara berpikirnya mengenai suatu perkawinan itu sama seperti apa yang saya pikirkan dan saya yakini. Setia kawan itu udah pasti. Lebih banyak kalau teman kesulitan pasti cepat ya, cepat semuanya, cepat membantu semuanya. Terutama kalau ada yang berduka. Baru-baru ini salah satu orang tua kawan kita juga ada yang meninggal. Nah itu Tio Pakusadewo selalu tampil duluan ya. Dulu Tio kecil tuh seperti apa sih? Wah alim banget Mbak, baik sekali. Wah, sok tatoan waktu SD, Loh. terus dimarahi sama bapak. Baik banget saya Mbak, baik sekali. Alim, kayak pici. Yang penting sayang sama ibunya satu. Oh iya. Tidak durhaka sama ibunya. Nakal wajar-wajar saja, boleh-boleh saja. Wong namanya anak laki. Iya. Berarti kalau boleh mengira-ngira sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Mas Tio itu ibu. Ibu. Menghargai perempuan itu apa sih? Perempuan itu nggak perlu emansipasi. Gua nih harus sama laki-laki, sederajat kan. Bullshit, nggak perlu itu. Perempuan cukup jadi ibu saja. Selesai semuanya. Kalau perempuan sudah mencapai dirinya menjadi seorang ibu, apa yang lebih hebat dari seorang ibu? Tidak ada yang lebih hebat dari seorang ibu. Tidak ada satupun jabatan, satupun makhluk di dunia ini yang lebih hebat daripada seorang ibu. Ibu itu wakil Tuhan, Mbak. Percaya nggak? Masih ingat nggak kenakalan yang dulu sama ibu itu? Ya namanya ibu ya, akan selalu sayang sama anaknya. Tapi tuh kayak Ya belum tentu, Iya. Mbak. Aku perasaannya nggak begitu waktu kecil. Ah. Mau digebukin sama bapaknya, ibunya diam aja, ngeliatin aja gini. Oh ya? Dia pokoknya diam aja, dia setuju sama suami. Tapi setelah besar, baru dia terangkan. You don't know how I felt that day. You don't know that I fight with your dad at that night in the room. You don't know. Gitu. Tapi depan kamu tidak akan saya menghalangi apa yang dilakukan oleh suami saya. Kedua orang tua saya ini mengajarkan banyak hal dari peristiwa itu, yang kemudian
saya terapkan ke anak-anak saya bahwa tanggung jawab itu adalah satu bentuk yang harus dimiliki oleh seorang apabila ia ingin menjadi manusia, menjadi sesuatu yang sangat saya rindukan ketika dia sudah nggak ada. Dikaploki maksudnya? Iya. Hah? Ya, diingatkan artinya betapa hal itu menjadi sesuatu yang saya rindukan gitu. Ketika anak saya usianya mencapai 20 waktu itu, saya kasih kado. Saya panggil, saya punya kado buat kamu apa, Pak? Sudah siap? Sudah. Saya pegang pundakku, saya tempeleng. Tak tempeleng keras pipinya. Habis itu saya bilang, ini adalah kado terindah yang pernah saya berikan untuk supaya kamu ingat, ini adalah terakhir kalinya saya marah sama kamu. Saya beri peringatan sama kamu dengan tangan saya. Setelah ini kau tidak akan pernah lagi mendengar protes dari mulut saya, apalagi dari tangan saya. Kau sudah dewasa, siap-siap jadi laki-laki. Sini, saya peluk. Udah selesai, itu kadonya ya, Nak. Terus Nagra gimana? Nangis. Thank you, Dad. Besoknya apa kapannya itu ada pengumuman lagi, dengar gosip-gosip, oh nggak jadi 125, jadinya 100. Kemudian turun lagi, oh jadinya 75, jadinya 50, sampai ke tangan cuma 15. Jadi kalau bilang bantu, ya dibantu. Tapi ya gitu, Sisanya kemana? lo nggak ngerti. Saksikan satu Indonesia hanya di net bersama saya, Tio Pakusadewo. Ya. Oh my goodness. Oke. Loh, kok giginya? Tidak Giginya kok ada. tiba-tiba hilang? Sudah selesai permainan gigi itu. Itu karakter yang tadi dikatakan sebagai karakter yang paling challenging itu? Ya. Adam ya. Di film Identitas. Kalau misalnya ada karakter-karakter tertentu yang jauh banget dari Mas Tio gitu ya, itu proses pencarian karakter itu apakah langsung dari sutradara, langsung Tio mainkan gini-gini ya, modelnya gini, atau Mas Tio ada proses kreatif di balik itu? Ada. Oh. Kadang malah justru saya menawarkan hal yang nggak lumrah sama sutradara, dan itu terjadi di beberapa film. Nah, contohnya Seperti di Quickie Express tahun 2008 ya. ini. Di skenarionya itu tokoh yang harus saya bawakan aslinya latar belakangnya orang Jawa. Aha. Orang Jawa, bodyguard dan lain-lain. Terus tak pikir melihat dari segala ornamen yang ada, unsur-unsur yang ada, saya bilang ini harusnya Ambon aja ini. Sutradaranya nggak nanggepin awalnya, masuk Ambon, emang mana mungkin jadi Ambon katanya. Loh, ya tak coba dulu. Saya bilang saya pulang ke rumah, terus saya jadi dia nih. Di film di film Identitas juga begitu. Profilnya belum ketemu waktu itu. Saya make up, saya bikin beberapa kemungkinan. Ternyata gigi tonggos dan kacamata tebal menjadi pilihan terakhir. Dan menghasilkan sebuah piala kedua saya, piala Citra yang kedua setelah 15 tahun absen di perfilman nasional. Alhamdulillah. Pernah ada titik jenuh nggak sih? Nggak pernah, Mbak. Kalau kamu mencintai itu nggak akan pernah menemukan jenuh. Kalau cinta menemukan kejenuhan, cinta palsu namanya itu. Itu harus diwaspadai itu, cinta palsu itu. Ada titik jenuh berarti cinta palsu. Bisa menggali lebih lagi tentang itu nggak begitu banyak kan. Dan waktu itu aku ngobrol sama Tio, dan aku memang dari dulu aku suka sama Tio sebagai seorang aktor gitu ya. Jadi aku minta dia ketemu sama Tio untuk ngajarin aku untuk bikinin kelas dengan aku waktu itu sama Tio juga gitu. Jadi kalau sebagai seorang aktor dia adalah sosok yang selain guru juga menginspirasi aku. Buat saya Om Tio itu
udah kayak apa ya, selain dia salah satu guru saya juga, mentor acting saya, dia juga udah kayak bapak, kayak abang, kayak sahabat saya juga gitu. Jadi Om Tio juga sangat berperan penting juga dalam perjalanan karir saya gitu. Jadi dan dia sosok family man, tapi jiwa mudanya tuh juga tetap masih ada gitu. Jadi that's why kenapa dia bisa saya bilang seperti sahabat, karena ketika kita bercanda, ketika kita ngobrol, ketika kita lagi seru-seruan bareng juga dia bisa kayak benar-benar kayak sahabat saya gitu. Tapi sekolah acting kan aja. Oh, mengajar acting iya. Iya, dong. mengajar acting. Nah, Kan harus menularkan ilmu-ilmu. katanya ada metode sendiri, betul? Ya, saya punya Apa metode. namanya? Metode Tio. Pertama, melek. Harus melek sama lingkungan, melek sama keadaan, melek sama diri sendiri terutama, melek sama keterbatasan, melek sama kemampuannya. Skill paling dasar yang Mas Tio bisa ajarkan ke seorang aktor apa? Misalnya saya gitu, jadi murid, yang dasar banget. Pelajari dasar-dasar sinematografi dulu. Untuk bisa menjadi aktor film yang baik, dia harus mengetahui unsur-unsur dasar sinematografi. Adipati, tuh kan ya. Yang ke rumah Mbak Im Wong, ke rumah Rio Dewanto, Atika Siolan. Itu kalau mau syuting-syuting suka berkabar, terus nyari-nyari tips gitu biasanya. Berarti selama ini kalau sebagai seorang aktor yang di dunia film Indonesia, tidak pernahkah merasa terbantu oleh peran pemerintah dalam membesarkan industri kita? Mereka membantu pada porsinya kok. Ada. Kalau nggak ada bantuan pemerintah ya nggak ada festival. Ya ada. Cuman bantuannya itu seringkali menyedihkan. Artinya gini, aktor itu kalau di FFI dulu menterinya bilang aktor ini dapat award dan nggak hanya piala tapi juga keuntungan materi sebesar 125 juta. Itu hari pertama saya dengar menteri yang ngomong. Kemudian besoknya apa kapannya itu ada pengumuman lagi, dengar gosip-gosip, oh nggak jadi 125, jadinya 100. Kemudian turun lagi, oh jadinya 75, jadinya 50, sampai ke tangan cuma 15. Jadi kalau bilang bantu, ya dibantu. Tapi ya gitu. Sisanya Lo kemana? nggak ngerti, itu kan itu saya bilang tadi golongan 1 sampai golongan 3 yang paham itu. Kita nggak tahu. Berarti harapannya untuk ke depan, untuk Indonesia dan juga perfilman Indonesia? Sudahlah, kita jalani saja. Sebab ini kalau dibilang pelik akan menjadi sangat pelik, karena semua orang memiliki kepentingannya masing-masing, tidak mendahulukan kepentingan bersama. Film itu sendiri. Gitu. Selalu kepentingannya didahulukan. Baik, terima kasih banyak Mas Tio sudah ngobrol-ngobrol. Nantikan terus Satu Indonesia setiap hari Minggu malam, karena kita akan selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspirasional siapa lagi minggu depan. Makanya saksikan terus Satu Indonesia. Bye-bye.